Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat tanaljamu khairat wal fuyudat wal nafahat wal kurbat min kibalil haq rabbul bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub tantaliku biha al-asub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Siyadatul habaib al-fudala wal asatid al-kurama wal hadirin al-ahibba il-aiza rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat taufik hidayah inayah dari Allah pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi hamba yang berzikir kepada Allah, hamba yang memohon kepada Allah, hamba yang bermunajat kepada Allah, dan hamba yang bersolawat dan memuji kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia bersama para alim ulama, para asatid, para habaib, para orang-orang saleh. Insyaallah kalau kita di dunianya berkumpul dengan orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang mulia, kita pun di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Sekaligus hadirnya kita di sini untuk mendoakan ibunda tercinta, yaitu Ibu Rumsiyah binti Haji Munirah binti Haji Rubaidah Salamah binti Haji Ruqayyah binti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita doakan semoga almarhumah Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kuburannya. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala kesalahannya. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat di dalam kuburnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini, tempat yang mulia bersama antum semuanya, para alim ulama, para asatid yang khususnya kita hormati. Ada Abah Majaji, ada Kiai Haji Syafiuddin, masyaallah, ada Ustaz Hamrudin, Ustaz Hahid, ada Ustaz Fandi, Ustaz Nasir, Ustaz Alawi, Sahibul Bait, masyaallah, ada juga Ustaz Asri dan yang lainnya, Ustaz Iwan, alhamdulillah hadir, Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsi dari Keramat Panjang. Insyaallah berkumpulnya kita dengan orang-orang yang mulia di dunia, nanti dikumpulkannya di akhirat bersama orang yang mulia. Kenapa? Apakah bisa ketika kita di dunia cinta sama orang yang mulia, nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang yang mulia, bersama orang yang mulia? Ya, Nabi yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika kita di dunianya, ketika kita hidup cinta sama alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, para haji, ya, para alim ulama, para habaib, para abu, ya, kita cinta sama orang-orang saleh, orang-orang yang dekat sama Allah. Insya Allah berkah kecintaan kita kepada mereka di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Insya Allah. Makanya ayo di dunia ini banyakin cinta sama ulama. Di dunia mumpung masih hidup,
Cintai para alim ulama, para asatidz, para kiai, para habib, cintai mereka. Karena ketika kita cinta sama mereka, kecintaan kita kepada mereka itu menguntungkan kita. Ketika kita cinta sama ulama, kita yang dapat berkah, kita yang dapat nikmat, kita yang dapat penjagaan dari Allah, kita yang akan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Apakah bisa kecintaan kepada para ulama, cinta sama ulama ini bikin kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Ya. Kenapa? Dikatakan saya di zaman ala ummati yafiruna 'anil ulama wal fuqaha. Akan datang, kata Nabi, akan terjadi kepada umatku yang mana pada zaman itu para manusia, masyarakat, orang-orang yafirun 'anil ulama wal fuqaha, mereka lari daripada para ulama dan fuqaha, orang-orang yang ngerti ilmu agama, paham dengan ilmu agama, ahli fikih. Nah, kata yafirun 'anil ulama wal fuqaha, mereka lari daripada alim ulama wal fuqaha. Apa maksudnya? Ada ulama yang bilang bukan karena mereka jauh dari ulama, atau rumahnya yang jauh dari ulama, atau nggak dekat sama ulama. Maksudnya ada yang ulama bilang itu maksudnya mungkin rumahnya dekat sama ulama, tapi hatinya jauh sama ulama, nggak demen sama ulama, nggak cinta sama ulama, nggak hormat sama ulama, bahkan membenci ulama. Na'udzubillahi min. Hati-hati, kecintaan sama ulama ini amat sangat berharga, nikmat dari Allah. Tapi sebaliknya, benci sama ulama, hati-hati, itu suatu bala, musibah dari Allah Subhanahu. Apalagi dikit lagi nih ya, dikit lagi nih pencoblosan, wah beda pilihan, wah ulama situ apa beda pilihan sama kita, ulama yang dijelekin. Hati-hati, jangan sampai gara-gara urusan dunia, hati-hati. Iya, hati-hati, jangan sampai urusan dunia begini, ya kan, beda pilihan doang, urusan dunia, gara-gara beda pilihan sama ulama kita jelek-jelekin, ustadz kita maki-maki, kita fitnah. Hati-hati, iya, karena benci sama ulama, iya, memusuhi ulama, naudzubillah min dzalik, ini membuat kita mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Apa balanya? Fayabtalillah bisalasi baliyat. Benci sama ulama dikasih 3 bala, 3 musibah. Apa yang pertama? Yalfar barakah min kasbihim. Diangkat keberkahan di dalam kerjaan kita, harta kita diangkat keberkahannya oleh Allah. Mungkin kita punya gaji besar, harta kita banyak, tapi diangkat keberkahannya oleh Allah. Gaji gede, tapi karena kita benci sama ulama, itu gaji yang gede nggak bisa kita nikmatin, selalu habis aja. Anak penyakitan, ya bini anak penyakitan, bini penyakitan, ataupun keluarga pada bandel semuanya. Anak nggak nurut sama orang tua, bandel, kena penyakit ini, kena musibah ini. Harta yang banyak dari kita nggak ada keberkahannya, cepat habis karena diangkat keberkahan oleh Allah. Yarfa'ul barakah min kasbihim. Itu yang pertama. Iya, orang yang benci sama ulama tuh diangkat keberkahan oleh Allah di dalam rizkinya. Yang kedua apa? Kalau orang benci sama ulama, salitumullah alaihim sultanan zaliman. Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim sama rakyatnya, kejam sama rakyatnya. Iya, hati-hati. Iya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling kita takutin. Apa itu? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati, keluar dari dunia ataupun wafat dalam keadaan enggak bawa iman. Mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Makanya cinta sama ulama itu Masya Allah, berkahnya, manfaatnya banyak, faedahnya banyak. Makanya alhamdulillah di kampung kita masih banyak ulama, para ustadz, para kiai, para asatidz, para haji. Masya Allah, jaga. Ini nikmat dari Allah. Di kampung kita ada para ulama, ada guru-guru ngaji, jaga. Itu pengaman kita punya kampung. Gara-gara mereka kampung kita dijaga oleh Allah. Sayangin mereka, khidmah sama mereka, jaga mereka.
Iya, hormati mereka, muliakan mereka. Karena memuliakan para ulama, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tadi kita udah tahu bahwasanya tadi yang benci sama ulama Allah berikan 3 musibah, 3 bala. Iya. Apa aja tadi? Yang pertama diangkat keberkahan dalam rezeki. Yang kedua diberikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga wafat dalam keadaan su'ul khotimah, nggak bawa iman. Ini terangkan oleh Nabi itu 3 perkara bagi orang-orang yang benci sama ulama. Mafhum mukhalafahnya gimana? Kalau kita balik gimana? Kalau kita benci sama ulama, kita punya rezeki diangkat keberkahannya oleh Allah. Tapi kalau kita cinta sama ulama, rezeki kita dikasih berkah oleh Allah. Iya, benci sama ulama, rezeki diangkat keberkahannya. Cinta sama ulama, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, benci sama ulama, diberikan pemimpin yang zalim. Tapi kalau kita cinta sama ulama, insya Allah diberikan pemimpin yang adil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita benci sama ulama, na'udzubillah min dzalik, mati tanpa bawa iman. Tapi ketika kita cinta sama ulama, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggal bawa iman, insya Allah. Makanya cinta sama ulama ini masya Allah berdampaknya besar. Iya, berdampaknya besar dunia akhirat. Bukannya dunia doang. Iya, bukannya dunia doang. Kita mendapatkan, kalau kita cinta sama ulama mendapatkan keberkahan. Tapi di akhirat pun kita mendapatkan keberkahan karena di dunianya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Makanya jaga ulama-ulama kita, para kiai kita, habaib kita, ajengan kita, ustadz-ustadz kita, orang-orang soleh di daerah kita, kita jaga. Jangan sampai luput, jangan sampai lepas silaturahmi sama mereka. Iya, jangan sampai lepas. Apalagi sama keluarga sendiri. Iya, jangan sampai lepas silaturahmi sama ulama. Khususnya silaturahmi sama keluarga. Iya. Sama keluarga jangan sampai lepas. Iya, jangan sampai gara-gara ibu nggak ada, orang tua nggak ada, bapak nggak ada, ini anak-anak yang biasanya setiap bulan ngumpul atau setiap setengah tahun sekali ngumpul atau setiap tahun yang ngumpul sekali, karena nggak ada orang tua pada pecah. Na'udzubillahi min, kan banyak sebegitu kejadian ya. Nggak ada bapak, nggak ada emak, udah pecah dah. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri, kayak nggak ada yang kenal. Jangan sampai seperti itu. Iya. Silaturahmi terus dijalin. Kenapa? Ketika kita silaturahmi, ya kan di situ kita mendapatkan faedah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata, ayuhibbu ahadukum ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi athari. Kata Nabi, wahai para sahabatku, apakah kalian ingin kalian punya rezeki dibentangkan oleh Allah, rezekinya banyak, wa yunsha'alahu fi athari, umurnya panjang? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin punya rezeki yang banyak, kami ingin punya umur yang panjang. Iya, kita pengen punya rezeki yang banyak ya Pak ya. Ya, kita pengen umur yang panjang ya, khususnya dengan sehat ya, umur panjang dengan sehat dalam taat kepada Allah. Apa kata Nabi? Bala ya Rasulullah, kata sahabat. Nabi bilang, falyasil rahimahu, maka jalinlah tali silaturahmi. Jalin tali silaturahmi, khususnya sama keluarga. Apalagi misalnya ada keluarga kita yang membutuhkan, dia lagi butuh dia. Kita tahu keluarga kita yang satu misalnya ada yang miskin, ada butuh. Mungkin memang kalau kita bantu keluarga itu nggak di alam sama orang. Iya, kita bantu keluarga nggak di alam, biasa aja, nggak diomong-omongin sama orang. Tapi kalau kita bantu orang lain, wow, nama kita langsung masya Allah wangi ya. Tuh kemarin dia tuh ngebantu tuh, orangnya baik, udah dibantu. Mungkin wangi kalau kita bantu orang, tapi bantu keluarga mah kayaknya diam-diam aja. Iya, nggak ada yang ngomongin, biasa aja. Iya, tapi ketika kita membantu keluarga kita yang lagi membutuhkan, yang miskin, itu kita dapat 2 pahala. Sadaqah ala miskin, sadaqah wa sadaqah ala miskin wa zusilah sadaqah wasilah. Kata Nabi, kita bersedekah sama orang miskin yang bukan saudara kita nih, kita mendapatkan pahala sedekah. Pahalanya 1 sedekah doang. Tapi kalau kita
Bersedekah kepada orang miskin wa dzuqarabah. Kita sedekahnya kepada orang miskin, dan orang miskinnya itu masih keluarga kita. Iya, orang miskinnya keluarga kita. Itu kita dapat 2 pahalanya. Pak sedekatun wasilatun. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Silaturahmi pahala. Dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga keluarga ini diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga besar ini sama Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dibanyakan rezekinya, sehatkan badannya, jauhkan bala penyakitnya. Dan semoga kita yang hadir mendapatkan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika hadir seperti ini, acara kematian ini, masya Allah, yang mana kata ulama apa? Man i'tana bil mayyit bil amwat qayyadallahu man ya'tani bihi inda mautih. Ma'nal kalam. Kata ulama, orang yang perhatian kepada orang yang meninggal, yaitu dengan hadir nyolatin, hadir sesi pemakaman, hadir ngantar jenazahnya. Perhatian kita. Kalau ada orang meninggal, kita perhatian nih. Ya, kita perhatian, datang nyelawat, ngikutin nganterin ke kuburannya, terus pas kuburannya nguburinnya, kita perhatian, ikut tahlilnya, masya Allah. Ketika kita perhatian nih sama orang yang meninggal, maka nanti kata ulama, Allah akan menjadikan orang-orang bakal perhatian ketika kita meninggal. Selain kita mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang besar ketika kita hadir ngikutin mayit, nganterin mayit ke tempat kuburan, dapat pahala qirat, pahala yang besar seperti gunung Uhud. Ya, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah akan menjadikan orang-orang ketika kita meninggal bakal perhatian sama kita ketika kita meninggal. Ya, karena kita di dunianya perhatian sama orang meninggal, maka orang-orang bakal perhatian. Nanti kita tahlil, kita bakal banyak orang yang datang. Ketika kita meninggal banyak yang nyolatin. Ketika kita meninggal pada ngikut kuburin, ya pada hadir di situ. Masya Allah, makanya ini beruntung. Dari tadi kita baca tahlil juga, yang mana kita hadir seperti ini, perhatian, dan kita baca tahlil zikir. Walaupun kita hadiahkan pahala itu kepada almarhumah, kepada yang mayit, tapi tetap kita yang baca juga dapat pahala. Jadi jangan kita sungkan, malas saya mah tahlil. Kenapa? Orang pahalanya dikirim nama yang udah meninggal. Atau saya mah gak dapat apa-apa. Oh iya, ada orang seperti itu. Atau saya mah datang doang, ngedoain doang. Iya, dia yang dapat enak, mak saya mah enggak. Kata siapa? Jangan kita mengira seperti itu salah. Ya, ketika kita mendoakan saudara kita, itu malaikat ngomong sama kita. Ketika kita tadi bilang, semoga almarhumah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Terus apa kata malaikat? Walaka mithla dzalik. Engkau pun seperti itu. Engkau pun bakal mendapatkan pahala kamu dilipat gandakan oleh Allah. Kita doain lagi tadi, semoga almarhumah diampuni segala dosanya. Malaikat bilang lagi, walaka mithla dzalik. Kamu pun dosa kamu akan diampunin oleh Allah. Kita bilang semoga almarhumah kuburannya diberi cahaya oleh Allah. Apa kata malaikat? Walaka mithla dzalik. Engkau pun nanti ketika meninggal kuburanmu bakal diberikan cahaya oleh Allah. Kita doain lagi semoga almarhumah dimasukkan surga. Kata malaikat apa? Walaka mithla dzalik. Kau pun seperti apa yang kamu doakan, nanti kamu meninggal bakal masuk surga. Semakin banyak kita ngedoain orang, mau yang udah meninggal, mau yang masih hidup, itu kita mendapatkan doa malaikat. Kabulan mana doa kita sama doa malaikat? Hah? Tapi kabul mana doanya kita sama doanya malaikat? Malaikat, iya. Masya Allah, semakin banyak, ayo semakin banyak kita doain orang, kita semakin banyak didoain sama malaikat. Alhamdulillah. Iya, makanya jangan bosan-bosan hadir tahlil itu. Kenapa? Karena selain kita mendoakan, kita juga didoakan sama malaikat. Dan juga ketika kita hadir tadi kita baca tahlil. Iya, tadi Ustadz kita Ustadz Safiuddin, ya Ustadz Haji Udin tadi alhamdulillah, ya beliau tadi kita membimbing kita untuk baca tahlil. Yang mana tahlil ini masya Allah, ketika kita baca tahlil kita untung. Selain pahalanya dikirim dan kita mendapatkan pahala
doa juga dari malaikat, kita juga dapat keberkahan juga. Apa itu? Tadi kita dibimbing, pertama kita baca tahlil. Kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dalam hadis qudsi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni, wa man qalaha faqad dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Kata Nabi menjelaskan dalam hadis qudsinya Allah berfirman, kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia telah masuk bentengku, kata Allah. Dan barang siapa telah masuk bentengku, aminah min azabi, dia aman daripada azab, dia aman daripada musibah, dia aman daripada bala bencana. Kalau kita banyak baca la ilaha illallah, jadi Bib, saya mau pengen punya amalan tuh, amalin la ilaha illallah. Iya. Ya, semakin banyak kita mengamalkan la ilaha illallah, kita semakin dijaga oleh Allah, semakin dilindungi oleh Allah, semakin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, semakin menjadi orang yang amat sangat beruntung. Alhamdulillah. Tadi kita juga baca apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini bacaan yang masya Allah semuanya baik. Ya, bermanfaat semuanya. Bagi yang kita kirimin pahalanya ataupun bagi kita. Ini juga kalimat yang amat sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini wirid. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang gampang diucapkan di lisan, enggak berat, gampang enteng. Thaqilatani fil mizan. Tapi dua kalimat ini akan bikin timbangan amal kita, mizan kita di akhirat bakal berat dengan dua kalimat ini. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini bikin Allah cinta sama kita, sayang sama kita. Kalimat apakah itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semakin kita banyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kita semakin berat timbangannya di akhirat. Semakin banyak kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kita semakin disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang terakhir tadi kita baca juga salawat. Dibaca tadi Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu salawat kepada Nabi. Ketika kita baca salawat, masya Allah berkah, hidup kita berkah. Kenapa berkah? Karena kata Nabi, man shalla alaihi marra wahidah sallallahu bihi asyrah wa huta anhu asra sayyi'ah wa rufi'a lahu asyra darajat. Kata Nabi, orang yang bersalawat kepadaku satu kali, salawat kepada nabinya satu kali, iya, sallallahu bi asyrah, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Asallahu minallah ar-rahmah. Kata ulama yang maksudnya salawat Allah itu rahmatnya Allah. Jadi satu kali bersalawat kepada Nabi, kita mendapatkan 10 rahmat. Wa huta anhu asra sayyi'at, dan diampuni 10 kesalahan kita, dosa kita. Wa rufi'alahu asyra darajat, dan diangkat 10 derajat kita. Bagi yang satu salawat, satu kali salawat sama Nabi itu dapat 10 rahmat, dapat 10 derajat diangkat, dapat 10 dosa dihapuskan. Bagi satu kali salawat, saya salawatnya 10 kali, dapat 100 rahmat, 100 dosa dihapuskan, 100 derajat diangkat oleh Allah. Saya 100 kali bersalawat, 1000 rahmat, 1000 dosa dihapuskan, dan 1000 kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masya Allah, beruntung ya, beruntung kita banyak sholawat sama Nabi, kita yang beruntung ya. Makanya kata Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau berkata, jangan 10 rahmat, satu rahmat nih. Satu rahmat kalau Allah berikan kepada sebuah hamba, ke seorang hamba, maka ini satu rahmat Allah bahkan menjadikan dia orang yang paling beruntung dunia dan akhirat. Apalagi 10 rahmat, sampai 100, sampai 1000. Insya Allah tahlil yang kita baca, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya alhamdulillah dalam kemahiran ini kita sekarang hadir dalam tahlil orang yang meninggal. Harus ingat bahwasanya kita juga bakal meninggal. Iya, tinggal nunggu waktu. Iya. Meninggal enggak ngelihat umur, enggak. Meninggal enggak ngelihat orang yang udah sakit-sakitan, enggak. Kadang-kadang orang gagal, tahu-taunya besok meninggal. Iya. Banyak orang begitu. Banyak karena punya Habib punya teman,
Mau jalan ceramah, tahu-taunya di mobil kena serangan jantung meninggal. Padahal lagi sehat. Kayak Habib Abdurrahman Al-Khirit begitu. Dia kan beliau mau ceramah, lagi ceramah. Cara pertama, pas kedua di jalan sakit jantung, bawa ke rumah sakit meninggal. Iya, banyak yang seperti itu, matinya dadakan. Iya, makanya meninggal itu nggak ngelihat umur dan juga tidak ngelihat orang ini penyakitan apa enggak. Meninggal itu tinggal nunggu giliran. Iya, makanya persiapkan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Ya, karena sesungguhnya paling bagusnya bekal ialah takwa. Allah ngapain sih nyuruh kita banyakin bekal? Berbekallah kalian. Karena Allah tahu dunia ini bukan tempat kalian untuk selamanya. Tapi dunia ini cuma sementara. Kalian bakal kekal nanti di akhirat. Apa bekal di akhirat? Yaitu dengan bertakwa. Nih takwa yang kita lakukan di dunia, ini pahalanya bakalnya nanti jadi bekal kita di akhirat. Ayo. Selama kita masih hidup, ayo banyakin bekal di dunia. Ya, banyakin takwa, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nunggu meninggal dulu. Oh, meninggal Masya Allah. Bib, saya mau tobatnya ntar meninggal. Ente jangan pikirin tobat meninggal ente. Masya Allah, sakitnya meninggal aja ente belum tahu. Iya, Masya Allah. Orang sakitnya ketika meninggal, dahsyat, sakit banget. Iya, apa kata ulama? Kayak orang ditembak pakai itu tuh, dipanas 100 kali tuh. Sakitnya kayak apa tahu tuh. Ada lagi ulama bilang apa? Kayak orang disesel dikulitin tuh. Wahayun, dan dia dalam keadaan hidup. Gimana rasanya tuh? Disesel, kitanya hidup tuh disesel kayak kambing. Naudzubillah min dzalik. Nabi ini ketika meninggal gimana? Nabi, orang yang paling dekat sama Allah, Nabi Muhammad afdalul anbiya wal mursalin, paling afdolnya para anbiya, para nabi dan para rasul. Ini Nabi Muhammad nih yang gak pernah berbuat dosa. Nabi Muhammad yang dekat sama Allah. Cuman ketika sakaratul maut Nabi teriak kesakitan. Nabi ketika sakaratul maut Nabi kesakit. Datang ketika itu apa? Malaikat Israel. Ditanya malaikat Israel sama Nabi, ya Israel, zurta am kubit? Wahai Israel, kamu datang untuk ziarah, silaturahmi atau mencabut nyawaku? Israel bilang, ya Rasulullah, kali ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Allah udah kangen denganmu. Akhirnya Nabi diam. Israel nggak berani negur Nabi lagi. Nabi mundur. Akhirnya Israel kembali kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu terdiam, tertunduk. Aku mau negur, aku malu. Allah tahu apa yang lagi dipikirin sama Nabi. Akhirnya kata Allah, wahai Israel, ente bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia nggak usah khawatir perkara umatnya, karena aku Allah yang akan menjaga umatnya. Akhirnya Israel datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah yukri'uka salam. Allah kirim salam kepadamu, dan Allah berkata, kamu nggak usah khawatir dengan perkara umatmu. Karena emang itu yang dipikirin sama Nabi. Nabi mikirin, kalau aku meninggal siapa yang nasehatin umatku? Kalau aku meninggal siapa yang ngedoain umatku? Kalau aku meninggal siapa yang ngarahin umatku? Ya itu yang Nabi pikirin umatnya. Nabi nggak takut sama mati, karena oleh orang yang paling bertakwa, banyak pahalanya, nggak pernah berbuat dosa. Tapi beliau memikirkan keadaan umatnya. Allah yang akan jamin perkara umatmu, ya Rasulullah, kamu nggak usah khawatir. Akhirnya Nabi tersenyum. Terus Nabi bilang apa? Ila rafiqil a'la. Nabi milih bertemu dengan Allah. Maksudnya Nabi udah siap bertemu dengan Allah, karena perkara umatnya, urusan umatnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah proses pencabutan nyawa. Ketika dimulai pencabutan nyawa, belum lama Nabi teriak, inna la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, la ilaha illallah, sesungguhnya sakaratul maut ini amat sangat sakit. Nabi teriak. Nabi langsung angkat doa, Allahumma khafif alaiya sakaratul maut, Allahumma khafif alaiya sakaratul maut, Allahumma khafif alaiya sakaratul maut. Nabi teriak 3 kali, berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini untukku, ya Allah. 3 kali Nabi bilang, ringankanlah sakaratul maut ini untukku, ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut ini untukku, ya Allah. Ini amat sangat sakit sakaratul maut, ya Allah. Akhirnya Nabi nanya sama Israel, ya Israel. Israel ketika Nabi bilang begitu, Israel nggak berani nerusin, berhenti itu. Kasihan ngelihat kekasih Allah kesakitan, nggak tega. Akhirnya Nabi bilang, ya Israel,
apakah nanti kamu mencabut nyawa umatku sekeras ini? Israel kaget, Pak. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, tidak pernah seumur hidupku mencabut nyawa orang dari orang pertama sampai nanti orang terakhir selembut ini, nggak pernah. Masya Allah, sakitnya kayak apa tahu ya. Iya, Nabi yang paling lembut, tapi Nabi kesakitan. Padahal Nabi orang yang paling kuat. Nabi orang yang paling kuat. Nabi orang paling hebat. Tapi pedihnya sakaratul maut, Nabi teriak kesakitan. Dan Nabi setelah mendengar bahwasanya nanti umatnya bakal menderita sakaratul maut lebih pedih, lebih sakit daripada yang diderita oleh Nabi, Nabi angkat tangan lagi. Allahumma thaggil alaiya sakaratul maut wa khafif ala ummati. Allahumma thaggil alaiya sakaratul maut wa khafif ala ummati. Allahumma thaggil alaiya sakaratul maut wa khafif ala ummati. Ya Allah, beratkanlah sakaratul maut ini untukku ya Allah, dan ringankan untuk umatku. Ya Allah, ringankan sakaratul maut ini untuk umatku dan perberat untukku ya Allah. Ya Allah, perberat sakaratul maut ini untukku dan ringankan untuk umatku. Saking cintanya Nabi sama umatnya, padahal dia lagi kesakitan tuh. Padahal barusan dia minta diringanin. Tapi saking sayangnya sama umatnya, dia minta diringanin sakaratul untuk umatnya, biar dia yang menerima sakitnya, beratnya sakaratul maut. Cintanya Nabi besar cintanya Nabi besar, cintanya Nabi, cinta Nabi besar, cintanya besar cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya makanya kita di dunia cintain Nabi, sayangin Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, supaya nanti di akhirat dikenal Nabi. Emang bisa di akhirat dikenal Nabi? Iya. Terus dengan apa kita caranya dikenal sama Nabi? Dengan banyaknya sholawat kepada ma'rifatil ummati ala qadri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal hadisnya di dalam kitab Imam Ghazali kalau nggak salah situ di Mukasyafatul Qulub kalau nggak salah, dalam kitab itu dijelaskan ini cerita. Ya, ketika ada orang bermimpi Nabi, ngelihat Nabi, Nabi buang muka ke kanan, Nabi buang muka ke kiri, dia datang ke kiri, Nabi buang muka lagi ke depan. Ditanya, ya Rasulullah, aku ini ana min ummatik, aku termasuk umatku. Terus Nabi bilang apa? Ana la a'rifuka, aku nggak kenal kamu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ketemu Nabi dalam mimpi, Nabi bilang ana kenal ente. Masya Allah. Akhirnya dia nangis ini orang. Dia nanya sama ulama, kenapa Nabi nggak kenalku? Padahal aku umatnya. Ada satu ulama bilang, mungkin kamu jarang sholawatnya sama Nabi. Sholawatnya cuma dalam sholat doang. Sholawatnya cuma dalam iya, kalau lagi sholat kita sholawatan enggak? Kapan itu? Ketika tahiyat tasyahud. Iya. Nah, karena khususnya karena sholawat kepada Nabi min arkani sholat, termasuk rukun sholat. Iya. Kita sholat nggak baca sholawat nggak sah sholat kita. Nah, akhirnya dia mikir, oh mungkin karena emang aku nggak sholawat sama Nabi, sholawatnya cuma dalam sholat. Akhirnya dia banyakin sholawat kepada Nabi. Setelah beberapa lama dia dalam mimpinya ketemu lagi sama Nabi. Cuma dia udah ngeper kalau bahasa kita nyawa ya. Karena dulu dia ketika nemu Nabi, Nabi buang muka, cuek sama dia, masa bodoh. Akhirnya pas mimpi yang kedua dia udah banyak sholawat kepada Nabi, Nabi langsung tersenyum, disambut sama Nabi. Disenyumin sama Nabi. Kita udah bisa bayangin gimana senangnya kita. Disenyumin sama ulama aja kita seneng, apalagi disenyuminnya sama Nabi. Udah gak bisa kebayang indah nikmat dunia itu. Akhirnya dia nangis, ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Dulu kamu buang muka, diceritain sama dia. Akhirnya, dan kamu bilang kamu tidak kenal sama diriku. Akhirnya kata Nabi, al-an a'rifuka, sekarang aku udah kenal sama kamu. Jadi kata Nabi, kadar kenalku kepada umatku itu banyaknya sholawat umatku kepada diriku. Tuh, semakin kita banyak sholawat kepada Nabi, kita semakin dikenal oleh Nabi. Ya, insya Allah berkat perkumpulan ini semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta sama ulama, khususnya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga almarhumah Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga almarhumah kuburannya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilipat gandakan pahalanya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga besarnya. Semoga diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anak cucunya diberikan tabah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, banyakkan rezekinya,
jauhkan bala penyakitnya, diberikan anak-anak yang saleh dan saleha, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini saja. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.